Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari RRI Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Sepekan Gema Saripati Maju edisi hari ini, Minggu 8 Februari 2026. Bersama saya Irna dari RRI Toli-Toli. Dan pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Toli-Toli. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban tenggelam di Pantai 2 Tanjung Leok Lepa, Kabupaten Buol. Mengenai hal tersebut, Reynaldi Arifin melaporkan. Memasuki hari kedua pencarian, BPBD Kabupaten Buol bersama tim gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Pantai Leok 2 pukul 9:05 di perairan Tanjung Leok Pantai atau Lepa. Kepala Pelaksana BPBD Kavi Marjuni kepada RRI mengungkapkan operasi pencarian dilakukan sejak Jumat sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan Sabtu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dimulai dengan mengikuti apel kesiapan sebelum bergerak menuju titik-titik penyisiran yang telah ditentukan. Turut terlibat dalam operasi ini personil tim rescue USS Tolis, TNI Polri, pemerintah kelurahan, nelayan setempat serta unsur terkait lainnya. Di bawah pimpinan tim Basarnas, insya Allah akan juga dari BPBD, teman-teman TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Polairut, bersama-sama Tagana apa semua ini pasukannya. Insya Allah kami bersama-sama kita berdoa semoga korban hari ini di hari kedua ini dapat titik terang dan misalkan dapatkan semua dikerahkan. Arfan warga Leok 2 menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah atau setelah sholat Jumat. Saat itu, korban berinisial M yang berumur 10 tahun tengah berenang bersama 4 teman lainnya di pantai, tepatnya di Kompleks Tugu Bundaran Leok 2. Dalam insiden tersebut, korban dan 4 teman lainnya terhantam ombak besar dan arus kencang. Namun sayang, korban langsung terbawa arus dan hilang dari jangkauan teman-temannya. Pantai, ya sudah tiba-tiba teman-temannya langsung ke tempat mamanya gitu, menyampaikan, menginformasikan bahwa anak tersebut sudah lemas begitu ceritanya kan. Nah, itulah mulai panik keluarga termasuk saya sebagai omnya ya panik mendapat informasi nanti jam 14 lewat mungkin 15 kalau salah mendapat informasi cuma pada panik ya. Dan sampai sekarang juga di dalam tahap pencarian. Dikatakan, korban tersebut akan dimakamkan hari ini di tempat perkuburan umum Woyong, Kelurahan Bugis pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, ratusan warga menggeruduk kantor Mapores Mamuju Tengah. Aksi yang sempat diwarnai ketegangan ini menuntut keadilan atas kasus penganiayaan seorang perempuan. Laporan Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju. Suasana di depan Mapores Mamuju Tengah mendadak mencekam saat ratusan warga mencoba menerobos blokade petugas. Aksi saling dorong nyaris berujung bentrok antara warga dan aparat kepolisian. Kedatangan massa ini dipicu oleh kekecewaan terhadap lambatnya proses hukum dugaan kasus penganiayaan seorang wanita. Warga menuntut polisi segera menangkap sejumlah pria yang diduga menjadi pelaku kekerasan tersebut. Menanggapi tuntutan warga, Wakapolres Mamuju Tengah Kompol Alfiando turun langsung menemui massa. Ia berjanji pihaknya akan mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Di tuntutan tersebut kita akan meningkatkan pelayanan kita dan kita akan memperbaiki kinerja kita sehingga proses penanganan bisa lebih cepat dan kita akan memberikan penanganan secara transparan dan terbuka. Aparat masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan keadilan bagi korban. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan. Dan pendengar, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari mudahkan warga untuk layanan pindah domisili. Berikut laporan reporter RRI Kendari, Haldiawati Kadir. Kota Kendari menunjukkan performa positif dalam dinamika perpindahan domisili, di mana jumlah pendatang baru yang menetap jauh melampaui warga yang memilih untuk pindah keluar daerah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan umumnya alasan warga melakukan perpindahan domisili sangat beragam. Di antaranya mengikuti pasangan hidup, menempuh pendidikan di institusi yang ada di Kota Kendari, hingga mencari peluang lapangan kerja yang lebih luas. Proses pengurusan pindah domisili antar wilayah sangat mudah dan tidak rumit. Warga cukup membawa kartu keluarga serta mengisi formulir dengan data alamat yang baru. Kalau untuk misalnya pindah keluar daerah, itu tinggal bawa kartu keluarga. Kartu keluarga bawa ke Capil, bisa juga di dinas ini, bisa juga di UPTD. Tapi kalau untuk pindah wilayah, pindah keluar, jadi tinggal datang bawa kartu keluarganya, terus isi formulir dengan mengisi di situ alamat pindahnya. Alamat pindah itu harus lengkap RT RW-nya. Ruliana juga menjelaskan aturan baru yang berlaku bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk namun belum merekam data diri di sistem. Proses pindah domisili tidak dapat dilanjutkan karena telah terproteksi secara otomatis oleh sistem informasi Dukcapil. Berdasarkan data terbaru yang dicatat Dukcapil Kota Kendari, sebanyak 8.352 orang warga setempat telah melakukan proses pindah domisili keluar daerah. Sementara jumlah penduduk dari luar daerah yang resmi mendaftarkan diri dan menetap di Kota Kendari mencapai angka 9.024 orang, menjadikan Kota Kendari sebagai tujuan utama bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru. Meski realisasi pendapatan asli daerah Kota Bau-Bau dari sektor pajak pada tahun 2025 belum mencapai target, Badan Pendapatan Daerah Bau-Bau tetap optimis mencapai target PAD pajak tahun 2026 sebesar 52 miliar rupiah. Berikut wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah maksud kami, dengan Kepala Bapenda Bau-Bau Muhammad Mas'ad. Pak Muhammad Masad selaku Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, kita ketahui bersama pendapatan asli daerah dari sektor pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. PAD Bau-Bau dari sektor pajak ini dikelola langsung oleh Bapenda. Untuk tahun 2025, apakah realisasinya mencapai target? Ya, makasih. Untuk anggaran sendiri kita di 2025 kemarin itu kita berada di 50 miliar 782 juta. Cuman realisasi kita ya luar biasa juga sebetulnya sih. Walaupun belum mencapai target, kita berada di konsentrasi 46 miliar 389 juta 391.758 rupiah. Nah, ini ada selisih sekitar 4 miliar 393 juta yang belum tercapai. Dari hal tersebut ini merupakan bagian dari Bapenda akan melakukan evaluasi untuk bagaimana mencapai target-target kinerja tahun ke depan. Kami Bapenda harus lebih mengkokohkan diri, giat dan berinovasi di dalam membentangkan proses-proses penghimpunan dana PAD di masyarakat. Dari realisasi tahun 2025 tersebut, lantas tahun 2026 ini berapa nilai PAD dari sektor pajak yang ditargetkan? Untuk 2026 ini data share-nya yang masuk kepada kami ini 52 miliar. Ya, naik 2 miliar dari tahun lalu. Sekalipun di tahun 2025 itu ada sekitar 4 miliar 300 yang merupakan selisih. Namun kami optimis kami akan menggenjot untuk melakukan pencapaian demikian. Seperti apa kiat-kiat yang dilakukan Bapenda untuk percepatan pencapaian target PAD tersebut, Pak? Salah satu hal yang kami lakukan sekarang untuk melakukan percepatan itu, kami melakukan clear and clean pada persoalan pendataan. Jadi kita updating data ke masyarakat terhadap wajib-wajib pajak daerah dan retribusi di daerah ini. Dan kita harapkan dengan upaya ini, dengan manajemen baru juga di Bapenda, kami insya Allah akan bisa mencapai target yang optimal nantinya. Tantangan apa yang dihadapi Bapenda, Pak, dalam merealisasikan penerimaan daerah dari sektor pajak ini? Ya, sebetulnya kan bicara tantangan di dalam pengelolaan pajak dan retribusi ini kan terkait pada persoalan pertumbuhan ekonomi itu sendiri atau giat perekonomian dari suatu wilayah. Nah, kita lihat sendiri bahwa beberapa waktu ini ya memang
tekanan ekonomi itu begitu tinggi sehingga aktivitas ekonomi kota juga bau-bau ini dia mengalami tekanan. Seiring itu pasti wilayah retribusi mengalami juga tekanan. Demikian juga pada wilayah pajak lainnya kan, ketika orang belum memiliki kekuatan pendanaan yang mumpuni, dia akan melakukan penundaan pembayaran pajak. Demikian. Apakah Bapenda tetap optimis Pak bisa mencapai target tahun ini? Terlebih target tahun 2026 ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, apalagi tahun lalu tidak mencapai target. Tidak elok lah kiranya ketika kita tidak melakukan target secara optimis, karena itu juga bagian dari tantangan kita sebagai pengampu PAD untuk bagaimana melakukan penugasan koleksi pajak dan retribusi itu sendiri. Kami akan mencari celahnya bagaimana caranya untuk bisa mencapai target 52M, sekalipun secara nyata di tahun lalu kami mengalami selisih 4 miliar lebih untuk pemenuhan target itu. Pendengar, demikian wawancara kami bersama Pak Muhammad Masad selaku Kepala Bapenda Kota Bau-Bau. Pendengar, puluhan kendaraan roda 2 telah diamankan dalam operasi keselamatan Pallawa 2026 karena menggunakan knalpot brong. Laporan Suryani Arifin dari RRI Bone. Satuan Lalu Lintas Polres Bone telah mengamankan puluhan kendaraan roda 2 yang kedapatan menggunakan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Penertiban ini merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Pallawa 2026. Kasat Lantas Polres Bone AKP Musmulyadi menyatakan bahwa puluhan motor tersebut diamankan di pos pengamanan terpadu. Meski mengedepankan teguran, polisi tidak main-main. Bagi pemilik yang ingin mengambil kendaraannya kembali, Musmulyadi mengatakan harus memenuhi syarat mutlak, seperti pemilik wajib membawa knalpot standar asli pabrikan dan menggantinya langsung di lokasi pengamanan. Tidak hanya itu, para pelanggar juga harus berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Menariknya, dalam proses penindakan ini pihak kepolisian juga turut melibatkan orang tua atau wali dari para pemilik motor. Virus itu sini banyak motor ini yang sementara diganti knalpot ini. Iya, saya bawa sini semua orang tuanya diminta bagus tanggapannya orang. Ada orang tuanya sangat-sangat mendukung semua ini mendukung. Yang sifatnya untuk siamakan tidak ada. Lalu setelah ganti dilengkapi ganti knalpotnya standar, kemudian pasang semua kelengkapannya, kemudian termasuk surat-suratnya. Kami langsung berikan belangko semacam belangko teguran. Melalui operasi keselamatan Pallawa ini, Satlantas Polres Bone berkomitmen untuk terus menekan angka pelanggaran lalu lintas demi kenyamanan seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Polres Bone. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik, pendengar, selanjutnya informasi Pemkab Touna awasi ketat harga pangan dan juga LPG. Laporan Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional terus memperkuat pengawasan stabilitas harga, keamanan dan mutu pangan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia termasuk pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggaran di sektor pangan. Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada harga pangan, tetapi juga mencakup komoditas strategis lain yang kerap mengalami dinamika di masyarakat. Salah satunya LPG 3 kg. Satgas Kabupaten Tojo Una-Una ini kan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Una-Una. Kemudian secara struktur itu ke perangkat-perangkat daerah terkait. Nah, oleh karena itu kesiapan Satgas dalam menghadapi bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri itu tentu akan melakukan pengawasan terhadap harga-harga pangan yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, oleh karena itu bagi pelaku-pelaku usaha terkait dengan pangan ini bagaimana bisa menjaga harga pangan yang normal yang berlaku saat ini. Jadi jangan ada para pelaku usaha daripada pangan ini menaikkan harga yang tidak wajar.
Nah, sesungguhnya tidak hanya harga pangan, lebih jauh dari situ kalau saya memanai, misalnya yang lagi senantiasa berdinamika ini setiap saat adalah LPG 3 kg. Harga headnya sudah jelas. Nah, oleh karena itu pangkalan-pangkalan tadi itu benar-benar menyalurkan kepada penerimaan manfaat yang sesungguhnya. Sekda berharap para distributor yang masuk ke Kabupaten Tojo Una-Una turut menjaga stabilitas harga dengan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat. Harga pangan dan komoditas strategis di wilayah daratan kepulauan dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan. Dan pendengar, pastikan MBG bersih dan aman. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kunjungi sekolah di Goa. Dan mengenai hal tersebut, Ermila Rusmalah melaporkan dari RRI Makassar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah Kabupaten Goa untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Sekolah yang dikunjungi antara lain SMK 3 Goa dan SMA Negeri 1 Goa. Kunjungan Menko Pangan tersebut disambut antusias siswa-siswi SMA. Selain mengunjungi SMA Negeri 1 dan SMK 3, Zulkifli Hasan juga mendatangi sejumlah titik strategis meliputi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tombolo, Kecamatan Sombopu. Menteri Zulkifli menyebutkan kunjungannya ini bertujuan menunjukkan dukungan penuh terhadap implementasi program MBG di tingkat lokal berjalan baik, aman, dan gizinya cukup, dan memastikan setiap daerah kabupaten mengelola swasembada gizi protein agar MBG terpenuhi. Gizi cukup sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kedua, saya memastikan di setiap kabupaten kota Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih juga bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, setiap daerah arahan Bapak Presiden harus memastikan, ya karena tahun ini kita fokus kepada swasembada protein, ikan, ada kampung nelayan, ada bioflok, dipastikan itu berjalan dengan baik untuk memenuhi gizi anak-anak, memenuhi kebutuhan MBG. Ya. Yang keempat, saya diarahkan memastikan produksi pertanian, irigasi, pupuk, ya tidak ada soal, tidak ada masalah, sehingga mendukung penuh swasembada pangan yang berkelanjutan, sawah, irigasi, pupuk, padi, dan lain-lain. Ya. Selama peninjauan, Menko Pangan melihat secara langsung proses penyediaan makanan mulai dari pengelolaan hingga distribusi. Ia juga berdialog dengan pengelola SPPG dan pihak sekolah guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, Muhammad Indra Eka, pelajar SMA Negeri 1 Goa, mengatakan MBG yang sudah berjalan selama 3 bulan sangat menopang gizi pelajar SMA. Indra menilai program ini sangat bagus dan semua siswa menyukai menu MBG. 3 bulan dan alhamdulillah sejauh ini belum ada masalah terkait hal tersebut, dan alhamdulillah juga menu-menunya sangat baik juga, sangat menopang gizi anak-anak seperti program pemerintah juga. Isi piringku sangat menopang hal tersebut. Anak-anak juga sangat antusiasme memberikan respon positif terhadap MBG ini. Kalau menu sendiri mungkin menu-menu yang pas dengan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari karbo, protein, dan lain-lain seperti hal tersebut. Dan itulah kenapa program ini menjadikan hal yang sangat positif bagi para siswa. Sekolah spesifik nasi ayam karena itu sudah sangat pas dengan kebutuhan gizi kita, itu 4 sehat 5 sempurna. Mereka sangat antusiasme, sangat positif hal ini karena teman-teman juga biasa nambah, teman-teman juga kita nambah. Saking besarnya pengaruh dari MBG ini juga. Program ini sangat bagus Pak, terima kasih atas program ini. Ini juga dapat membantu menghemat uang jajan dari teman-teman sekalian. Indra menegaskan pengaruh MBG sangat membantu menghemat uang jajan dan memberi rasa kenyang bagi seluruh siswa. Diharapkan program MBG ini terus berjalan guna kelangsungan gizi makanan pelajar SMA Negeri 1 Goa. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik ketika prestasi dituntut di tengah keterbatasan bersama Muhammad Sidik. Sebenarnya kita ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja, tetapi memang masih perlu dibenahi secara merata. Lumayan hampir terpenuhi, cuman belum semuanya. Yang belum terpenuhi itu seperti alat-alatnya kita untuk sparring. SMA Negeri Olahraga Tadulako atau Smanor selama ini dikenal sebagai sekolah yang disiapkan untuk melahirkan atlet masa depan Sulawesi Tengah. Para siswa datang dari berbagai kabupaten kota dengan harapan dapat berkembang melalui pembinaan prestasi yang terstruktur.
Namun, perjalanan Semanor untuk mencetak atlet berprestasi tidak lepas dari tantangan besar, yakni keterbatasan fasilitas latihan yang mulai menua dan belum sepenuhnya memadai. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Muhammad Warsita menyebutkan bahwa kondisi sarana latihan di sekolahnya saat ini masih membutuhkan pembenahan menyeluruh. Sebenarnya kita ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja, tetapi memang masih perlu dibenahi secara merata. Perlu dukungan dari semua pihak, dari seluruh masyarakat, pemerintah daerah dan sebagainya terkait dengan ini. Dan yang lebih penting adalah kejuaraan, karena untuk memoles mental bertanding dan sebagainya itu dilalui dari proses yang namanya sebuah kejuaraan. Warsita menegaskan bahwa meski dengan fasilitas yang terbatas, siswa tetap diharapkan untuk menghasilkan prestasi. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa Semanor dengan segala kekurangan yang ada itu mampu menunjukkan prestasi terbaik. Tentu harus didukung dengan kerjasama dari seluruh masyarakat, stakeholder, seluruh Sulawesi Tengah, pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah. Untuk menunjang ini proses fasilitas latihannya, bagaimana kita bisa terbantukan dari kejuaraan dan tryout yang saat ini masih begitu kurang. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru, maka tagline kita pun sebenarnya dari dulu berani berprestasi. Karena memang kita tunjukkan dengan segala kekurangan kita masih mampu berprestasi yang ada. Di tengah keterbatasan yang ada, Semanor saat ini telah menampung sekitar 200 siswa di asramanya, di mana Gina Afrilian Hopo menjadi salah satu di antaranya yang telah meraih prestasi dari cabang olahraga taekwondo hingga ke tingkat nasional. Menurut Gina, meski memiliki sejumlah keterbatasan fasilitas latihan, namun hal ini tidak menurunkan semangatnya dalam mengukir prestasi. Fasilitas di sekolah ini sudah lumayan hampir terpenuhi, cuman belum semuanya. Yang belum terpenuhi itu seperti alat-alatnya kita untuk sparring. Jadi kita kalau mau sparring harus beli alat sendiri lagi, target sendiri. Yang kita mampu beli sekarang itu baru peralatan yang dipakai cuman di tangan dengan di kaki dengan di body. Kalau headgear-nya itu kan lumayan mahal. Jadi kalau untuk sekarang anak Semanor belum ada yang punya headgear sendiri. Kalau prestasi yang sudah saya pernah raih itu baru di Open Turnamen. Kemarin sempat juara 1 untuk ke Open Turnamen di Kemenpora dan sempat juara 2 di Open Turnamen Kemendagri. Senada dengan Gina, siswa Julio Abednego Bagilis yang merupakan atlet tinju dari Semanor tak kalah membanggakan. Tidak hanya bagi sekolah tetapi juga bagi daerah karena dirinya berhasil meraih sejumlah prestasi. Di antaranya juara 2 pada kejuaraan nasional tinju amatir yang dilaksanakan di Kota Palu dan juara 3 pada kejuaraan nasional di Tangerang. Di balik prestasi tersebut, masih ada fasilitas penunjang latihan di sekolah yang belum sepenuhnya memadai. Menurutnya keterbatasan itu bagian dari tantangan untuk lebih kuat berjuang dalam mengukir prestasi lainnya. Kalau di sekolah ini program latihannya sudah cukup bagus, bahkan baik sebenarnya, karena standar latihannya kami di sini standar nasional. Cuma memang peralatannya saja yang kurang sedikit memadai. Ya, jadi kalau kita sparring itu masih terbatas. Misalnya karena kita itu harus bisa pemasangan ring itu yang belum ada. Tapi dengan keterbatasan itu orang semakin giat mau buktikan bahwa biar banyak keterbatasan peralatan tetap orang bisa. Kita tetap bisa untuk bersaing di kancah nasional. Menjadi juara dan mengukir nama di berbagai event, baik nasional maupun internasional, merupakan harapan semua atlet, tak terkecuali siswa Semanor yang memang fokus dalam pembinaan kompetensi yang dimiliki. Namun hal ini tidak hanya menjadi tuntutan bagi atlet, tetapi juga untuk semua pihak. Saat rasa bangga dan bahagia menjadi terbaik milik semuanya, maka sudah seharusnya beban dan tantangannya harus dihadapi serta diselesaikan bersama. Karena sejatinya atlet ada bukan mengharumkan nama dirinya dan keluarga, tetapi juga untuk sekolah, daerah, bahkan negaranya. Pendengar, news feature tadi menutup seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Sepekan Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irna dan juga tim operator sore hari ini, Ika dan juga Dava, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.